Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau supplementary feeding adalah suatu program yang direncanakan dan ditujukan untuk menyediakan jenis makanan yang penting tetapi kurang dalam diet normal pada golongan yang rawan. Jadi dia memberikan makanan. Jadi dia bentuknya itu memberikan makanan, yang mana makanan itu biasanya kurang dalam diet mereka yang rawan. Dan biasanya prioritasnya adalah kelompok rentan, baik anak usia 6-12 bulan, anak balita gitu ya. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Dan supplementary feeding ini ada 3 jenis, ada 3 tipenya. Satu yang blanket supplementary feeding program. Jadi kalau blanket supplementary feeding program ini adalah suatu pemberian supplementary feeding diberikan secara langsung kepada semua orang yang dianggap rawan. Nah, jadi dia itu tujuannya adalah mencegah meningkatnya kejadian KEP dan defisiensi mikronutrien. Jadi misalnya nih ibu hamil atau balita datang ke puskesmas, dia semuanya dikasih biskuit misalnya. Nah, itu bentuk dari blanket supplementary feeding. Jadi semuanya dikasih, mau dia mengalami masalah, mau nggak mengalami masalah, itu diberikan secara langsung. Nah, biasanya memang targetnya yaitu balita atau ibu hamil dengan usia kehamilan 4-6 bulan atau ibu menyusui setelah 6 bulan. Nah, biasanya targetnya itu. Dan kelebihannya memang lebih mudah untuk melakukan programnya. Jadi kan kita nggak usah milih-milih, nggak usah screening dulu orang yang akan kita kasih, gitu ya. Jadi ya udah bagiin aja langsung. Nah, biasanya kayak contohnya ya makanan-makanan yang dibagikan PMT gitu-gitu, itu yang diberikan di posyandu gitu, atau biasanya memang kalau program pemerintah itu di posyandu dibagikan misalnya. Jadi memang dia tidak penting untuk melakukan adanya registrasi dan monitoring. Jadi dibagikan aja gitu secara langsung. Nah, yang kedua itu targeted supplementary feeding program. Jadi dia memang ditargetkan pada mereka yang di bawah 5 tahun, tapi kemudian dicek dulu kondisi status gizinya ya. Jadi memang ditargetkan pada orang-orang yang mengalami masalah gizi. Jadi karena targeted gitu ya. Dan kalau dilihat targetnya adalah dilihat dari status gizinya 80% kurang dari median BB per TB atau 2 SDBB per TB gitu ya. Kemudian kalau malnutrisi di atas 5 tahun, ada gejala KEP atau ibu hamil dan menyusui, atau orang-orang yang mengalami masalah kesehatan dan lansia. Biasanya ini dia dilakukan dulu screening, jadi diregistrasi orang-orang yang akan dikumpulkan di misalnya pengecekan status gizi atau tanda-tanda klinis misalnya kan. Lalu kemudian dia diregister, nanti setelah dia diberikan supplementary feeding ini dalam misalnya 3 bulan gitu, lalu dimonitoring. Jadi dilihat bagaimana proses dari dia setelah mendapatkan supplementary feeding. Nah, yang ketiga adalah supplementary feeding linked to therapeutic feeding. Jadi biasanya ini suplemen yang diberikan kepada anak-anak yang dia sudah mengalami proses penyembuhan. Jadi dia biasanya misalnya orang-orang yang balita gizi buruk gitu ya, yang dia jet score-nya di bawah -3 misalnya, masuk ke suatu terapeutik pelayanan yang harus rawat inap gitu ya. Dia biasanya rawat inap di satu tempat. Nah, nanti dia diberikan konsumsi terkait juga tadi yang targeted supplementary feeding itu. Nah, ketika dia sudah naik kepada malnutrisi ringan sedang gitu ya. Jadi sudah mulai naik dari -3 SD naik ke -2 misalnya. Dia keluar dari proses penyembuhan itu, dia tetap diberikan supplementary feeding. Nah, jenisnya yang ini, yaitu supplementary feeding linked to therapeutic feeding. Jadi kepada anak-anak yang sudah sembuh dari suatu program perbaikan gizi yang dilakukan secara
teratur di dalam therapeutic feeding. Dan biasanya ini dilihat dari pengukuran 2 kali pengukuran secara berturut-turut. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan supplementary feeding. Jadi dia ada 3 jenis. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.